The earth is full of the goodness of the Lord. Enggak dikatakan sebagian bumi penuh kebaikan Tuhan. Bagian bumi di Eropa ada kebaikan Tuhan. Bagian bumi di Amerika ada kebaikan Tuhan. No, buat saudara yang ada percaya Yesus, dimanapun kau berada, dimanapun kau berpijak, bumi penuh dengan kebaikan Tuhan. Mau tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Kita nggak ada di waktu yang di tempat yang salah. Kita ada di tempat yang tepat. Kita lahir di keluarga yang tepat. Kita tinggal di kota yang tepat. Kita kerja di tempat kerja yang tepat. Amin. Tuhan tuntun langkah kita melangkah, bergerak, dibawa Tuhan ke tempat yang tepat. Tuhan gak pernah salah menempatkanmu. Kasih sayang Tuhan sedang dicurahkan di tempat di mana kamu sekarang berada. Tuhan gak salah kalkulasi menempatkanmu di situ. Amin. Pegang dadamu, bilang, saya ada di tempat yang tepat. Amin, kamu gak ada di tempat yang salah. Rekam jejak Tuhan kita bisa baca di 1 Raja-Raja ketika ada kelaparan. Tuhan bisa gak memelihara Elia dengan cara membuat Elia jadi pegawai istana supaya bisa menikmati makan enak di istana? Bisa gak? Bisa gak? Mana yang bisa? Boleh lambaikan tinggi tangan. Oh gak bisa ya berarti? Mana yang bisa coba? Saya mau lihat tangan yang percaya bisa. Bisa ya? Bisa, amin. Tapi di mana Tuhan bawa Elia? Di tempat kering. Di tepi sungai Kerit yang airnya mulai sedikit. Di tempat tersembunyi yang gak kelihatan orang. Dan membuat orang berpikir, gimana lu bisa ada orang murah hati kasih makan? Lu aja sembunyi di tepi sungai Kerit. Hamba Tuhan sih, hamba Tuhan. Tapi sembunyi. Ditempatin Tuhan. Kayaknya Tuhan salah deh menempatkanmu di situ. Itu bukan lahan basah, itu lahan kering. Gimana bisa makan di situ? Tapi kalau kita pelajari rekam jejak Tuhan, Tuhan gak pernah salah menempatkan seseorang. Yang percaya bilang amin. Pegang dadamu, bilang, saya ada di tempat yang tepat. Karena di mana saya berada, ada Yesus di hidup saya. Bumi penuh kebaikan Tuhan. Amin. Dan akhirnya Elia makan apa? Roti ini baca Alkitab gak sih? Elia makan apa? Makanan yang di istana. Tanpa harus ada di istana. Dia ada di tempat yang gak kelihatan. Nikmati berkat di tempat basah. Saya gak tahu, mungkin saudara kerja dipindahin sama bos dari tempat basah ke tempat kering. Tenang aja, jangan khawatir. Buat kamu yang ada dalam Yesus, bumi penuh dengan kebaikan Tuhan. Di mana engkau berada ada kebaikan Tuhan. Di tempatnya tempat kering, tapi berkatnya berkat dari tempat basah. Amin. Makannya apa? Roti dari mana makannya? Dari Gimana bisa nyampe ke situ? Dibawa burung melampaui logika kita. Gak nyampe logika kita. Karena memang untuk Tuhan, jangan pakai logikamu. Gak pernah bisa ngerti, gak pernah bisa sampai. Tapi pakai percayamu. Karena logika Tuhan yang lebih besar itu akan Tuhan gunakan. Untuk membuatmu melihat kasih sayangnya dicurahkan di hidupmu. Makan roti daging, hamburger. Pagi sore. Biasanya makanan Padang pagi sore. Tapi ini hamburger. Di tempat yang kering, yang gak kelihatan orang. Tapi di situ. Orang mungkin bilang, kamu ada di tempat yang salah sih. Di situ kamu salah, gak ada berkat di situ. Aduh, salah. Selama kau punya hubungan sama Tuhan dan Tuhan tuntun langkahmu ada di situ. Kamu gak ada di tempat yang salah, kamu ada di tempat yang tepat. Kalau kamu berpikir kamu ada di tempat yang salah, nih, kamu sungut-sungut, kamu kecewa, kamu marah. Akhirnya gak kerja enggak, marah-marah iya. Kerja enggak, sungut-sungut iya. Kerja enggak, lakukan apa-apa enggak, bergerak enggak, sungut-sungut iya. Marah-marah iya. Ada Ruth, bangsa asing, orang Moab. Yang mau ikut Naomi, orang Israel. Orang Yahudi. Dan dia bilang sama Naomi, kemana engkau pergi aku ikut? Kepada Allahmu aku ikut menyembah. Ruth gambaran saudara dan saya, orang Moab. Bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Saudara dan saya bukan orang Israel. Tapi memilih percaya kepada Allah Israel. Ruth gambaran saudara dan saya. Dan untuk bisa makan di Bethlehem saat itu. Ruth orang Yahudi punya aturan. Aturannya apa? Kalau ada yang menyabit gandum atau jelai,
kalau penyabitnya menjatuhkan gandum atau jelai itu nggak boleh diambil. Itu miliknya orang miskin. Dan Rut hari itu datang ke ladang Boas. Buat orang yang biasa ngambil, orang miskin yang biasa ngumpulin gandum dan jelai, dia akan bilang, aduh Rut ada di tempat yang salah. Kenapa ada di tempat yang salah? Saudara boleh cek. Boas itu punya pekerja-pekerja yang luar biasa. Pekerjanya itu diseleksi dengan ketat. Dan sehingga pekerjanya Boas itu sangat excellent. Dipastikan setiap kali dia menyabit jelai atau gandum, tidak ada yang jatuh. Kalau jatuh paling sedikit banget. Masuk ke karungnya langsung. Jadi orang-orang yang mungut di ladangnya Boas pasti susah dapat banyak. Jadi Rut dikatakan mungkin ada di tempat yang salah. Tapi baca Rut 2 ayat 14-15. Ada Boas. Sama-sama bilang ada Boas. Tahukah saudara arti nama Boas? Penebus. Sama-sama bilang ada Yesus di hidup saya. Ada Boas yang kasih perintah. Ada Boas yang melihat Rut. Sama-sama bilang ada Yesus yang melihat hidup saya. Amin. Dan Boas kasih perintah kepada para pegawainya. Jangan kamu kasar sama orang itu. Dan dari karung hasil kamu menyabit jelai atau gandum, ambil segenggam, jatuhkan dengan sengaja. Seolah kamu lalai, biarkan orang itu mengumpulkan dengan mudah. Saudara nggak pernah ada di tempat yang salah. Saudara ada di tempat yang tepat. Karena di tempat di mana kamu berada saat ini ada Yesus yang memperhatikan. Dan ada Yesus yang kasih perintah dari surga. Jatuhkan berkat dengan sengaja. Sehingga anakku bisa mengumpulkan dengan banyak. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat yang luar biasa. Saudara dikuatkan. Saya lihat tangan-tangan yang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sama-sama bilang saya ada di waktu yang tepat. Sama-sama bilang saya ada di tempat yang tepat. Sama-sama bilang saya gak perlu kecil hati. Saya gak perlu ragu melangkah. Saya sudah punya di dalam Yesus.